Apakah kamu tahu tentang pesawat komersil C919 buatan Cina? Pesawat ini telah beroperasi selama lebih dari 1 tahun dan banyak dibahas di internet. Namun, meskipun sudah cukup lama beroperasi, sebagian besar orang masih belum memiliki kesempatan untuk merasakannya secara langsung. Kini, Cina tiba-tiba mengumumkan bahwa pesawat besar lainnya akan segera memasuki tahap uji terbang. Pada awal Februari 2025, China Commercial Aircraft Corporation mengumumkan bahwa jet penumpang jarak jauh berbadan lebar pertama, C929, yang dikembangkan secara mandiri sesuai dengan standar kelaikan udara internasional dan memiliki hak kekayaan intelektual independen, siap memasuki tahap uji terbang. C929 adalah pesawat penumpang berbadan lebar antar benua yang dikembangkan secara mandiri oleh China. Pesawat ini dapat mengangkut 280 penumpang dan memiliki jangkauan maksimum 12.000 km, bersaing langsung dengan Boeing 787 dan Airbus A350. Setelah pengumuman ini, media Jerman menyoroti bahwa Boeing dan Airbus kini menghadapi pesaing baru yang sangat kuat. Namun, ada fakta sejarah yang cukup mengejutkan di balik perkembangan industri penerbangan ini. Jika kita melihat ke masa lalu, ada keterkaitan unik antara China dan Boeing. Insinyur pertama Boeing ternyata adalah seorang Tionghoa bernama Wong Tzu. Pada tahun 1916, saat Boeing baru didirikan, Wong Tzu direkrut sebagai insinyur utama dan bertanggung jawab atas desain pesawat pertama Boeing, Model C. Pesawat ini menjadi keberhasilan komersial pertama bagi Boeing dan digunakan oleh Angkatan Laut Amerika Serikat. Namun, meskipun perannya sangat penting, Wong Tzu jarang dikenal dalam sejarah penerbangan barat. Setelah meninggalkan Boeing, ia kembali ke Tiongkok dan membantu membangun industri penerbangan Cina dari nol, termasuk mendirikan pabrik pesawat pertama di Tiongkok. Kini, lebih dari 1 abad kemudian, pesawat C2929 yang dikembangkan oleh Cina justru muncul sebagai pesaing Boeing. Pengembangan C929 dimulai sejak 2015. Pada awalnya, karena pengalaman teknis Cina dalam pembuatan pesawat berbadan lebar belum cukup matang, COMAC, Commercial Aircraft Corporation of China, bekerja sama dengan United Aircraft Corporation dari Rusia. Kedua pihak menginvestasikan lebih dari $2 miliar AS untuk bersama-sama mengembangkan pesawat generasi baru ini. Namun, perkembangan proyek ini mengalami kendala tak terduga. Pada 2021, Rusia terlibat konflik dengan Ukraina, menyebabkan banyak teknisi dan pekerja terampil di industri penerbangan Rusia dipindahkan ke sektor militer. Akibatnya, proyek-proyek sipil, termasuk CR929, mengalami keterlambatan. Pada saat itu, tim riset Cina telah mencapai banyak target yang ditetapkan, sementara Rusia gagal memenuhi tugasnya sesuai rencana. Karena alasan ini, pada 2022, Rusia memutuskan menarik diri dari proyek pengembangan CR929, meninggalkan Cina untuk melanjutkannya sendiri. Setelah Rusia mundur, Cina mengubah nama pesawat ini menjadi C929. Meski tidak lagi menjadi mitra utama, Rusia tetap berperan sebagai pemasok suku cadang. Secara mengejutkan, pada Februari 2025, China Commercial Aircraft Corporation mengumumkan bahwa pesawat C929 telah dikembangkan sepenuhnya sesuai dengan standar kelaikan udara internasional dan siap memasuki tahap uji terbang. Awalnya, banyak yang mengira C929 hanyalah versi yang diperbesar dari C919 tanpa keistimewaan berarti. Namun, setelah dilakukan analisis lebih lanjut, para ahli menyadari bahwa C929 memiliki sejumlah keunggulan unik yang membuatnya sangat kompetitif. C929 memiliki 280 kursi dan jangkauan 12.000 km, jauh lebih unggul dibandingkan C19 yang hanya memiliki jangkauan 4.000 km dan kapasitas 168 penumpang. Perbedaan utama antara C919 dan C929 adalah dalam ukuran dan jangkauan. Jika C19 adalah pesawat berukuran sedang dengan satu lorong yang terutama digunakan untuk rute domestik,
Maka C929 adalah pesawat berbadan lebar dengan 2 lorong yang dirancang untuk rute jarak jauh internasional seperti Shanghai London atau Beijing New York. Hebatnya, C929 benar-benar dikembangkan dan diproduksi secara independen oleh China. Ini merupakan pencapaian besar dalam industri penerbangan global, mengingat pesawat berbadan lebar sebelumnya selalu didominasi oleh Boeing dan Airbus. Kali ini, C929 akan langsung menggunakan mesin CJ2000 yang sepenuhnya dikembangkan oleh China tanpa ketergantungan pada negara lain. Ini adalah langkah strategis yang memperkuat kemandirian industri penerbangan China, mengingat ketergantungan terhadap komponen asing kerap menjadi titik lemah bagi perkembangan teknologi penerbangan domestik. Dari segi performa, C929 tidak hanya menyaingi Boeing 787 dan Airbus A350, tetapi juga memiliki sejumlah keunggulan yang menjadikannya lebih kompetitif di pasar global. Pesawat ini dilengkapi dengan 10 sistem inti, termasuk sistem avionik modern, komunikasi dan navigasi canggih, sistem hidrolik utama dan tambahan, serta sistem sayap berteknologi tinggi yang meningkatkan efisiensi aerodinamis dan stabilitas penerbangan. Gabungan teknologi ini memungkinkan C929 lebih hemat bahan bakar, lebih senyap, dan lebih efisien dalam operasional dibandingkan pesaingnya. Dari sisi kenyamanan penumpang, C929 memiliki lebar kabin 5,5 meter, lebih luas dibandingkan Boeing 787 dan Airbus A350. Dengan ruang kabin yang lebih besar, konfigurasi tempat duduk dapat dibuat lebih nyaman, memberikan ruang kaki yang lebih lega bagi penumpang. Kabinnya juga dirancang dengan teknologi peredam suara yang lebih baik, sehingga mengurangi kebisingan selama penerbangan dan menciptakan suasana kabin yang lebih tenang. Sistem pencahayaan dan sirkulasi udara modern yang digunakan dalam C929 juga akan meningkatkan kenyamanan, membuat perjalanan jarak jauh terasa lebih menyenangkan. Dari segi efisiensi dan keberlanjutan, C929 menggunakan lebih dari 50% material komposit serat karbon, jauh lebih banyak dibandingkan pesawat lain di kelasnya. Penggunaan material ini tidak hanya membuat pesawat lebih ringan, tetapi juga meningkatkan efisiensi bahan bakar dan mengurangi emisi karbon, menjadikannya sebagai salah satu pesawat paling ramah lingkungan di dunia. Teknologi aerodinamis mutakhir yang diterapkan pada desain sayap dan badan pesawat juga membantu mengoptimalkan konsumsi bahan bakar, yang berarti maskapai dapat menekan biaya operasional. Pada akhirnya, efisiensi ini berpotensi menurunkan harga tiket bagi penumpang, menjadikan perjalanan udara lebih terjangkau bagi lebih banyak orang. Namun dari semua itu, yang paling menarik tentu saja adalah harganya. Meskipun Comac belum merilis secara resmi harga untuk C929, kita bisa memperkirakan kisarannya dengan membandingkannya dengan model sebelumnya, yaitu C919, yang dibanderol sekitar 80 sampai 100 juta dolar, tergantung pada tipe dan fitur yang ditawarkan. Dengan spesifikasi yang lebih tinggi, C929 kemungkinan besar akan berada dalam rentang harga 100 sampai 150 juta dolar. Jika dibandingkan dengan pesaingnya seperti Boeing 787 atau Airbus A350, harga tersebut tergolong jauh lebih ekonomis. Sebagai gambaran, bahkan varian termurah dari Boeing 787 atau Airbus A350 masih berada di kisaran 211 juta dolar. Dengan selisih harga yang signifikan ini, tidak mengherankan jika maskapai penerbangan di seluruh dunia mulai melirik Comac sebagai alternatif yang lebih terjangkau. Selain faktor harga, perkembangan industri kedirgantaraan Cina juga semakin menarik perhatian. Dulu, produk-produk Cina seringkali dipandang sebelah mata dalam hal teknologi dan kualitas. Namun, dalam beberapa dekade terakhir, kemajuan teknologi yang pesat telah mengubah persepsi tersebut. Saat ini, Cina tidak hanya mampu memproduksi pesawat dengan teknologi canggih, tetapi juga menawarkan efisiensi operasional yang lebih baik dengan biaya yang lebih rendah. Bagi maskapai penerbangan, investasi pada armada yang lebih ekonomis tentu menjadi pertimbangan utama.
Dengan harga yang lebih kompetitif, C929 berpotensi menjadi pilihan menarik bagi banyak maskapai, baik yang berbasis di Asia, Eropa, maupun Amerika. Jika Comac mampu membuktikan keandalan dan efisiensi operasional pesawat ini, bukan tidak mungkin C929 akan menjadi pesaing serius bagi Boeing dan Airbus di pasar penerbangan global. Jika C929 berhasil beroperasi, industri penerbangan sipil Cina akan semakin lengkap. Bahkan, Cina berpotensi mengembangkan model yang lebih besar dan canggih seperti C939 dan C949 untuk bersaing dengan Boeing 777X dan Airbus A380. Beberapa laporan menyebutkan bahwa Comac telah merancang konsep awal C939. Menurut rencana, pada 2049, Cina berencana meluncurkan pesawat penumpang supersonik C949 dengan desain dek ganda dan 3 lorong. Dengan perkembangan ini, Cina berharap menjadi pemimpin global dalam teknologi pesawat sipil dan mandiri dalam industri penerbangan domestik. Menurut kamu, apakah Cina akan mencapai ambisi ini dan mengungguli Boeing atau Airbus? Tulis pendapat kamu di kolom komentar.